Shalom, sahabat BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bagian dari firman Tuhan akan kita renungkan dari Hosea pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 bersama dengan saya Pendeta Ivon Dwi Apriana. Sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, syukur padamu untuk kehidupan, nafas, dan setiap berkat yang Engkau berikan. Meski kami sering lalai, bahkan kami menjauh daripadamu. Saat ini kami akan membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ini bukan sekadar bacaan atau hanya kata-kata, melainkan suara kasih-Mu yang memanggil kami untuk kembali. Suara hati-Mu yang rindu memulihkan kami yang telah jauh. Ya Tuhan, kami mohon lembutkan hati dan tenangkan jiwa, agar kami sungguh-sungguh mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan iman dan kerendahan hati. Buatlah firman-Mu hari ini menjadi pelita yang menuntun langkah kami, dan menjadi pelukan yang menguatkan jiwa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan kasih yang kekal, kami boleh berdoa. Amin. Hosea pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Secara khusus saya akan bacakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mencintai seseorang dengan tulus, merawat dia, memberi waktu, tenaga, bahkan air mata? Lalu suatu hari orang itu pergi begitu saja, tanpa pamit, tanpa terima kasih, seolah kita tidak pernah ada. Kalau pernah, maka saudara sedikit tahu apa yang Tuhan rasakan di dalam Hosea pasal yang ke-11. Ini bukan pasal tentang murka yang membabi buta, tapi tentang kasih Tuhan yang dalam dan hatinya yang remuk karena ditinggalkan. Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang ayah atau ibu. Ia bukan hanya memberi hukum, tapi ia menggendong, memberi makan, membimbing dengan lembut. Tuhan tidak memulai kasihnya saat kita jadi orang baik. Dia mengasihi kita saat kita lemah, saat kita belum tahu apa itu terima kasih, bahkan saat kita belum tahu, sadar betul siapa Dia. Tapi seringkali seperti Israel, kita menikmati kasihnya tanpa mengenal pribadinya. Kita hidup dalam berkat-Nya, tapi lupa pada Sang Pemberi berkat. Israel berpaling. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka beribadah, tapi hidup mereka tidak mencerminkan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Dia tidak hanya melihat apa yang di luar, Dia tahu isi hati umat-Nya. Dan hati Tuhan pun terluka. Kadang kita berpikir, walaupun kita begitu, Tuhan kan akan tetap baik. Tapi firman ini menunjukkan, Tuhan bisa juga sedih, Tuhan juga bisa kecewa. Karena Dia bukan robot, Dia adalah pribadi yang hidup dan penuh dengan emosi. Masakan aku menyerahkan engkau, hai Efraim? Hatiku berbalik dalam diriku, segala belas kasihanku bangkit. Sahabat BSJD, inilah puncaknya. Tuhan sedang berada di titik antara murka dan kasih. Kalau secara hukum, Israel pantas untuk dihukum. Tapi kasih Tuhan lebih kuat dari murkanya. Tuhan berkata, "Aku tidak akan melampiaskan murkaku, sebab aku ini Allah, bukan manusia." Inilah kasih yang tidak menyerah. Ini kasih yang tidak tergantikan oleh dosa.
dan pemberontakan kita manusia. Tuhan tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi Ia juga membuka masa depan. Tuhan memanggil bukan untuk menghakimi, tetapi juga untuk memulihkan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun ulang hubungan yang retak. Bayangkan seorang ibu yang tiap malam menyalakan lampu di beranda rumah. Anaknya sudah lama pergi, memilih untuk hidup di luar sana tanpa pernah memberikan kabar kepada sang ibu. Tapi ibu tetap menyalakan lampunya. Ketika ditanyakan oleh orang, kenapa ibu tetap melakukan itu? Sang ibu menjawab, supaya kalau suatu malam anakku pulang, dia tahu rumah ini masih terbuka untuknya. Demikianlah kasih Tuhan. Dia tetap menyalakan lampu kasih bagi kita. Bukan karena kita pantas, tapi karena Dia penuh kasih dan setia. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita tidak pernah menyerah atas kita. Bahkan ketika kita menyerah atas diri sendiri. Maka hari ini kembalilah, karena kasih-Nya menantimu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami betapa besar cinta-Mu bagi kami. Bahkan saat kami menjauh, mengabaikan dan melukai hati-Mu. Engkau Allah yang mengajar kami berjalan dan menggendong kami saat kami lemah. Tapi seringkali kami lupa, kami sibuk, kami berpaling. Ampuni kami ya Tuhan, atas hati yang keras, atas hidup yang lebih memilih dunia, atas doa-doa yang hanya di bibir, bukan dari hati. Namun hari ini ya Tuhan, kami mendengar bahwa kasih-Mu tidak menyerah. Belas kasih-Mu terus memanggil kami untuk kembali pulang. Jadikanlah kami anak-anak yang hidup dalam pertobatan dan ketaatan, bahkan juga kesetiaan. Dan bagi siapapun di antara kami yang merasa terlalu jauh, terlalu berdosa dan terlalu kotor, jamahlah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ingatkan bahwa Engkau tetap menyalakan lampu kasih dan menanti dengan tangan terbuka. Karena di hadapan-Mu lah kami menemukan arti hidup yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami boleh berserah. Amin.